aku. Aku ingin berteriak saat aku marah. Aku akan menangis keras saat aku sedih. Aku ingin berlari riang saat bergembira. Aku akan melamun saat aku bosan. Aku akan bermain sepuasku dan aku akan belajar giat. Aku akan sehat dan bahagia dengan caraku. Itu tadi perjuangan Qatar yang luar biasa megah. Kami sudah berarti 165 hari untuk menyiapkannya. Luar biasa kan? Beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Bunda Day. Lagi pindah dong, kan aku karo caca aku sampai loh. Kan balik giliran kok, aku ini main berjanji. Nek kau yang nyanyi kan dia dapat, berapa dulu mana? Wes ya, balik aku, mereka kami ngeden berikut. Mereka harus nyanyi nih, aku mau. Ngapa tuh kau? Kamu sendiri yang mana? Lagi dialognya baju buka kok. Ayo balik nih. Wes balik nih balik sekolah ini iki.
kepalaku mulai semakin menjadi. Aku yakin ini karena panas yang menyengat. Kali itu bukan. Aku juga merasa begitu. Apalagi sudah tidak ada tempat yang teduh dan pohon rindang ini. Aku sepakat. Itulah yang tadi aku pikirkan. Rumah kita mulai tidak nyaman. Ini pasti ulah penebang liar. Mereka sudah membuat kutu di kepalaku keluar semua. Bahkan bulu-buluku mulai rontok karena gersang. Sebentar lagi botak. Bagaimana ini? Bulan depan masuk musim penghujan. Aku akan kedinginan tanpa bulu-buluku yang lebat. Aku setuju. Mereka membuat kita semua kehilangan banyak hal. Orang tua, teman-teman, dan pepohonan di rumah kita. Gawat! Mereka mulai ekspansi. Gawat! Siaga satu, kita harus lawan. Tenang teman-teman, ceritakan perlahan. Penebang jahat, mereka kejam. Kalian datang dari mana? Kenapa kalian berlari ketakutan? Apa yang terjadi? Kami dari hutan barat. Di barat sudah memasuki musim penghujan. Rumah kami hilang hanyut. Tidak ada yang tersisa. Semua hanyut, aku tidak bisa lagi berkelayut. Semua hilang, pohon ditebang, air menerjang banjir datang. Ini karena penebang yang membabat habis hutan kami. Sejak satu persatu pohon kami ditebang, keluarga kami mulai hilang tanpa kabar. Kak Melki, ini sudah tidak bisa dibiarkan. Jahat, mama dan papa pun terbunuh karena melawan mereka. Kita harus melawan. Tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa. Lebih baik kita berlindung di pohon kalau banjir datang. Kita harus punya persediaan makan. Masih ada waktu sebulan. Aku mendengar kabar mereka segera menuju timur. Mereka pernah bercerita tentang pohon besar di timur. Inilah yang mereka incar selanjutnya. Betul sekali. Mereka akan segera menuju ke sini dan menebang pohon yang kalian tinggal. Tidak bisa, ini rumahku. Tenang teman-teman, kita harus berpikir logis. Bukan banjir yang akan menghancurkan kita, tapi pikiran, termasuk pikiran tanpa perasaan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita harus mencegah ini semua sebelum semuanya semakin parah. Apa yang kalian dengar tentang rencana mereka? Namanya Pak Jegal. Dia bersama pengawal yang seram dan anak perempuan yang lucu. Mereka menyediakan pasokan pangan yang banyak untuk perjalanan ke timur. Aku dengar mereka akan berkemah di depan hutan ini dan bersiap membabat habis semua. Mereka membawa alat besar yang berbunyi nyaring. Tak sampai 1 jam, pohon besar ini pasti langsung rubuh. Aha, aku tahu. Kita curi semua persediaan makan mereka. Lalu aku akan menerkam mereka dengan kuku dan taringku yang tajam. Akan kubalaskan dendam orang tuaku dan kalian. Tenang Balon, kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini hanya dengan melawan tanpa berpikir jernih, apalagi hanya karena dendam. Tapi mereka yang membunuh ibu dan ayah, Kak. Apakah aku perlu turun tangan membuat mereka ketakutan dan menjauhi hutan? Terakhir kali kamu sudah mencoba menakuti mereka karena buang air di pohon penuh akar. Tapi apa? Mereka tidak percaya tahayul dan peninggalan leluhur. Tapi kamu memang tidak seram, malah justru menggemaskan. Kamu membuatku sedih lagi, tidak bisa. Ayo kita pergi
itu hutan, kita datangi mereka. Setuju, aku sudah tidak sabar menerkam mereka. Tapi ini sungguh berbahaya. Kita hanya anak-anak kecil. Betul, bahkan orang tua kita tidak bisa mencegah mereka. Ada misi lain yang perlu kita pikirkan untuk melawan mereka. Aku ikut kamu saja, kamu terlihat bijaksana. Aku sudah tidak punya siapa-siapa. Kalaupun kalah, aku akan tetap berjuang bersama kalian. Aku sudah lelah berlari. Aku setuju, aku tidak lucu. Aku harusnya menakuti, bukan lari. Inilah mereka, akhirnya berjalan menuju barat di gerbang hutan, mencari perkemahan Pak Jaga dan menghadap di gerbang menuju hutan tampak dua tenda milik Pak Jaga dan dua pengawalnya Tono dan Tony. Satu tenda tampak gelap menandakan penghuninya tertidur lelap. Tenda satu menyala samar. Pak Jaga dan Cherry anaknya tampak belum tidur karena obrolan Cherry yang penuh tanya. Ayah, sebenarnya apa pekerjaan ayah? Kenapa kita selalu berkemah di hutan dan aku selalu menunggu di tenda sementara ayah, Om Tony, Om Tono masuk hutan dan membuat berisik. Lalu tenda yang semula teduh menjadi panas. Ayah adalah tukang kayu sayang, memang itu pekerjaan ayah, mencari dan menebang kayu untuk dibuat rumah, meja dan berbagai perkakas rumah tangga supaya Cherry dapat berteduh dan terhindar dari cuaca yang ekstrim. Begitu juga belajar dengan nyaman di meja kayu yang bagus. Udah, sekarang kita tidur ya. Iya, ayah. Malam berlalu, Jaga, Tono, dan Tony bersiap ke tengah hutan untuk memulai pekerjaannya. Sementara itu, pasukan binatang juga mulai bersiap bersembunyi di belakang pohon. Melky mengamati menyusun rencana, namun Baron adalah harimau yang terbesar. Ia tidak sabar menyerang dan keluarkan dari persembunyiannya. Hei kalian, hentikan pekerjaan kalian. Kalau tidak, akan aku jadikan santapanku. Hei, harimau, aku tidak takut denganmu. Terkapar di gigi sunatku yang membuat di pikirku. Kalian membuatku marah dan lapar. Aku akan membantumu, Baron. Hei, kamu kan kucing. Habisnya meong, bukan aum. Tidak apa, kukuku tidak kalah tajam untuk mencakarmu. Kelahian pun tidak dapat terhindari. Pasukan binatang mulai menyerbu. Baron dan Natap menyerang Tono. Mori dan Lady mengganggu Tony. Sementara Kunti mendekati Cherry. Aku adalah Kunti. Aku akan menghadapimu, Jelly. Hai Kunti, kamu lucu sekali. Tapi aku lebih takut dengan keributan Om Tono dan kakak harimau. Aku takut ini akan melukai kita semua. Stop! Jangan saling menyerang. Malah hanya akan membuat lapar. Sekalian tidak akan membuat orang tua kita yang meninggal dan hutan kembali. Bahkan banjir pun tidak akan surut begitu saja. Mereka telah membunuh ayah dan ibu, teman-teman, dan sekarang hendak merebut hutan kita, Kak. Tunggu, aku tidak tahu hal ini. Aku tidak sengaja membunuh orang tua kalian dan menyebabkan bencana. Aku tidak tahu ini terjadi akibat pekerjaanku. Aku hanya mencari uang agar Cherry anakku bisa membeli pensil warna untuk menggambar dan berteduh dengan nyaman. Kakak harimau, kakak kucing, kakak kelinci, dan adik monyet, maafkan kami, maafkan ayahku. Ayah kata, ayah membuatkan rumah untukku.
Tapi mereka semua jadi tak punya rumah. Ayah menebang pohon untuk membeli pensil warna. Tapi kalau pohonnya habis, ayah akan menebang apa lagi? Maafkan kami hanya melakukan pekerjaan kami. Aku sudah habis kesabaran. Akan kuterkam kalian. Cherry berlari ke dalam tenda dan keluar lagi membawa gambarnya. Kakak harimau, ayah, lihat gambarku tentang pohon besar ini. Jangan marah, kata pohon. Di gambar Cherry, kalau kita marah, nanti akarnya putus. Pohonnya nggak bisa pelukan lagi. Oh, jadi kalau ayah potong, airnya hilang dan semuanya jadi bencana. Itulah maksud kedatangan kami sebenarnya. Kami ingin memutus amarah, bukan memutus akar. Kak, aku selalu ingin menang dan balas dendam. Tapi Cherry benar, kemarahan hanya memutus akar. Inilah rahasia bibit. Kalian potong satu, kalian harus tanam 10. Ayah janji Cherry, aku janji pada kalian untuk merawat hutan ini demi orang tua kalian yang telah di surga. Orang tuamu pasti bangga dengan hutan ini. Aku minta maaf. Sekarang kita tanam bibit ini. Kita mulai hari yang baru. Ayo! Ya, kalian kali ini sudah selesai. Ayo beri tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih semua. Terima kasih kepada ibu guru yang telah membimbing kami selalu. Terima kasih orang tua dan keluarga yang selalu mendukung kami. Terima kasih telah mencurahkan apresiasi untuk perjuangan kami. Saya Bias sebagai narator pamit undur diri. Selamat berbahagia semuanya.